Izin kalau jam 5, 45 ada di luar. Ya, enggak apa-apa. Iya, siap. Mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Hari ini kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Tentang pembahasan isim jamid dan mushtaq. Isim jamid dan mushtaq sudah selesai. Maka kita berikutnya yaitu pasal yang sifatnya pembahasan ini kurang keluar, sesekali dibutuhkan, akan tapi prakteknya agak jarang. Kita baca, kita sebagai pelajar itu mempelajarinya dan sebagai penambahan wawasan. Pada halaman 34 Al-Faslu Sabi, pasal ke-7, Al-Ismu Tasgiri, isim ditinjau dari pengecilannya. Jadi ini pembahasan tentang isim ditinjau dari pengecilan. Ada beberapa maksud yang akan diinginkan ketika ingin dikecilkan sebuah isim. Artinya isim itu normal saja, tapi untuk mengecilkan bentuk ada pembahasannya di sini, yaitu ada tujuan juga, ada wazan juga. Maka kesimpulannya adalah kita harus memahami dua hal saja, tujuannya dan wazan. Yang kami katakan tadi, memang pembahasan ini agak jarang terpakai. Dalam berbicara, terutama dalam berbicara jarang terpakai. Adapun dalam Al-Quran dan hadis banyak terpakai. Namun dalam bahasa kitab atau pembicaraan agak jarang, sesekali aja. Kalaupun yang sering keluar adalah satu kata dua kata yang sering keluar, seperti bahasa anakku Ananda, bahasa kita kan, nah itu sering keluar bunayya, seperti itu sering keluar. Seperti saya adalah seorang penuntut ilmu yang baru, yang sedikit ilmunya itu dalam rangka rendah hati, nah dia sering keluar tulaib, bahasa Arabnya talibun tulaib, saya tulaibul ilm, saya tulaibul ilm, saya penuntut ilmu yang kecil. Artinya Humairah termasuk enggak? Humaimah di sini. Ya, Humairah. Ya kan beliau, Humairah. Dan mentasgir suatu isim. Tasgir artinya mengecilkan. Mengecilkan suatu isim. Jadi pembahasannya isim. Satu, untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Seperti contoh di sini, nahrun artinya sungai. Memang besar, luas. Tapi adalah sungai kecil. Nah, sungai kecil ini dibahasakan dengan nuhairun, sungai kecil, karena kecilnya bentuk. Bahrun artinya laut. Pada asalnya bahar, laut itu adalah bahar. Tapi jika ada laut kecil, maka asalkan buhairun, nanti akan ada wazan istilahnya ini. Ya, buhairun. Tidak ada laut kecil sebenarnya, besar semua laut itu. Tapi karena ada beberapa bentuk, dibahasakan kecil. Kecil. Apakah ada laut di tengah pulau?
Mungkin kayak acara samudra dengan selat gitu kan. Iya kan? Danau, biasanya danau. Jadi laut ini menyambung semua kan? Berarti besar ya. Berarti tidak ada sungai laut kecil berarti sebenarnya. Maksudnya mungkin Danau. antara pulau ke pulau. Mungkin, mungkin. Antara pulau kan Antara pulau dan pulau dia dikelilingi dengan pulau misalnya kan? Ya. Ya mungkin. Bilang bahwa laut kecil bukan seperti Atlantik itu. Iya. Makanya sedikit sekali penggunaan ini. Karena memang sungai yang dimaksud itu sedikit. Iya, iya. Air itu tulisannya. Iya. Kamu perlu lihat. Ada sebuah sungai, walau alam sungai mungkin di atas Gunung Rinjani. Siapa yang pernah ke sana? Di atas Gunung Rinjani puncaknya itu ada sungai kecil, danau. Tapi bahasa kita di sana segara anak. Segara itu bahasa Sasak, artinya laut. Segara itu laut. Segara laut, anaknya laut. Nah, walau alam apakah airnya asin, apakah itu laut? Walau alam. Kenapa dibahasakan segara? Seharusnya sungai aja. Sungai anak sungai kah? Begitu. Cuma mereka bahasakan segara anak. Anak laut di atas laut, di atas gunung. Ya. Danau kayaknya sana tuh. Cuma mereka bahasa aja tuh. Ya. Berikutnya untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Waktu tempat. Jadi misalnya ini qablu ya. Qablu itu artinya sebelum. Misalnya kita katakan sebelum zuhur. Namanya sebelum zuhur itu ya dari pagi, terbit matahari, jam 7, 8, 9 sebelum zuhur namanya. Tapi ingin kita bahasakan dekat dengan zuhur. Mungkin 2 menit, 3 menit. Atau bisa dikatakan setengah jam misalnya, maka dibahasakan kubail. Qablu kubail. Atau pastinya ini dengan makna yang mepet sekali dengan zuhur, makanya bahasa kubail. Mungkin 2 menit, 3 menit sebelum zuhur, maka dikatakan kubailun. Hah? Apa? Kubail az-zuhri, kubail al-maghrib, begitu. Jadi qabla artinya sebelum, ini sebelum umum, bisa dari setelah subuh lah, terbit matahari sampai zuhur. Itu termasuk semua sebelum zuhur. Tapi ingin mengungkapkan suatu makna yang dekat, mepet dengan zuhur. Nah ini kubailun bahasanya. Ya, Ini tanwin ya, Pak? ya ditenwin karena sudah berubah bentuknya. Fauqa fuwaikun, fauqa di atas. Ini di atas masjid misalnya, mencakup atas masjid ini awan, langit, seterusnya. Di atas masjid. Tapi kalau ingin dikatakan bahwasanya dekat sekali dengan di atas masjid ini, maka bahasanya fuwaikun. Misalnya pesawat ya, pesawat biasanya kan di atas itu ada jaraknya ya, ada beberapa kaki. Tidak boleh terlalu banyak bawa betul ke pesawat, biasanya di atas. Tapi karena sesekali lewat melintasi pesawat, kita bahasakan fuwaikun. Itu maknanya nih, yang nomor 2 ini. Atau awan misalnya, awan biasanya di atas, tapi karena dekatnya kejadian yang sangat luar biasa, penampakan yang sangat menakjubkan, misalnya awan jalan di atas genteng misalnya. Nah, kita bahasakan fuwaik bahasanya. As-sahabu fuwaikul masjid. Ini maksudnya kata-kata ini. Dalam segi praktek, qabla itu sering terpakai. Kubail maghrib, kubail zuhur. Tapi kalau bu'aid, ba'da, bu'aidun. Ini jarang. Kalau dari segi percakapan sering terpakai ba'da. Ba'du jadinya bu'aidun. Bu'aidun. Ini sering terpakai ini. Jarang. Yang sering adalah qabla. Qabla menjadi kubail. Kubailun sering terpakai. Kubailul maghrib, kubail az-zuhr. Nah, jadi bisa dikatakan tertentu yang sering keluar. Padahal keadaannya umum, boleh. Kalau kita mau praktek ini sembarang aja kata yang kita hafalkan, silakan, boleh. Tahta misalnya, tahta tuhaitun. Tapi jarang kita dengar, bahkan tidak pernah dengar tuhaitun. Fuwaik mungkin.
Jadi ini pembahasan sifatnya ya bisa dikatakan, tapi tidak begitu banyak terpakai. Oke. Ya, nomor 3, belas kasihan dan kasih sayang. Kasih sayang, belas kasihan ini menggunakan wazan tasgir. Ibnun itu artinya anak. Ibnun ini kalau ingin dibahasakan tasgihan maka ikutkan wazan tasgir. Jadi bunayyun. Bunayyun. Dalam bahasa atau bahasa apapun yang bermakna kasih sayang, sekalipun anakku, wahai anakku, tidak apa-apa, tapi bermakna kasih sayang dalam hati ketika bilang ananda, anakku, putriku, begitu. Maka dalam bahasa Arab ada bahasa khususnya, yaitu wazan tasgir ini. Ini terpakai dalam Al-Quran. Iz qala apa? Luqman li ibnihi bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Mau diartikan anakku bahwa yang jelas kata bunayya ini mengandung makna kasih sayang dan belas kasihan. Makanya diingatkan tentang bahaya syirik. Berikutnya ummun, ini artinya ibu. Ingin akan memanggil ibunya atau ada pesan yang disampaikan berdasarkan belas kasihan dan sayang, maka tasgir ini. Umaymah. Tapi jarang nih. Umaymah jarang. Yang sering terpakai amati, amah misalnya. Abi misalnya. Abati, abah. Sering terpakai. Abu. Bunaya jadi anakku ini mas. Hah? Bunayyun. Ibnun. Kalau anakku tersayang misalnya. Bunayya. Bunaya. Ya, bunayya. Bunaya itu sudah ke saya. Saya sudah. Itu pakai domir apa ya, Ustaz? Enggak pakai domir ana, domir bunayya itu domir ana. Mana ya, Ustaz? Sama dengan kitabi, qalami gitu. Dia ada pembahasannya pastinya. Kenapa enggak pakai i misalnya? Iya, kalau ibni, kalau ibnun ditasgir menjadi apa? Bunayyun digandengkan dengan domir ana i. Ada 2 ya yang double. Jadi tepatnya kalau anakku sayang tadi apa? Bunaya. Bunaya Ustaz ya? Iya. Karena yang sudah terlalu banyak itu kali. Yang double. Maka ditasydid ya. Kalau abadi? Kalau abati bukan tasgir, Pak. Abati bukan tasgir. Bahasa aja, bahasa apa namanya? Ya, bahasa Arabnya, bahasa lafaz lainnya. Abu, abatun. Jadi abati. Abati seperti kitabi, baladi, damir jar muttasil kan? Ada damir ananya, abati. Asalnya abatun. Pemilikan ya. Hah? Iya. Jadi bahasa bapak tuh bisa abu, bisa abah, bisa abati. Abah pakai hak dia. Abah hak akhirnya. Kalau abati tak marfu'ah berarti. Aku anak kemarin ambil nama toko abati muslim semua itu dari anakku saya, abiku saya. Abati. Dia tidak bermakna sayang abati itu. Bapak aja. Tapi mungkin bahasa sopan, bahasa ya. Bahasa sopan. Tapi yang dibahas di sini adalah kasih sayang di sini. Kalau itu kan bahasa penghormatan seperti kayak mau bilang orang tua menyebut nama kan enggak boleh kan? Iya. Kayak kita pasti dia bilang Pak gitu kan, ayah gitu kan, abi misalnya. Anak memanggil orang tuanya abi, ayah, Pak gitu kan. Enggak boleh ngambil apa memanggil namanya. Dalam bahasa kita. Kalau bahasa orang Arab biasa.
Orang anak memanggil bapaknya nama. Misalnya ya termasuk Umar, misalnya punya anak namanya Abdullah, dipanggil bapaknya, disebut bapaknya itu Umar, begitu bahasanya, bukan itu bapak. Dalam bahasa mereka, dalam adat mereka, jadi tergantung ada setempat aja tuh. Kalau kita kemana gitu. Jadi karena Umar nyebut nama Abi Umar, begitu kan? Adalah bapakku yang bernama Umar, lah begitu. Dia adalah ketika Umar begitu nyebut namanya langsung, padahal bapaknya. Dalam istilah bahasa Arab, orang Arab. Kalau kita ya, itu larinya kepada sanksi huruf. Tapi yang terakhir keempat, untuk menunjukkan penghinaan. Ini ada maksud itu penghinaan. Jadi asalnya besar, dia bahasakan dengan tasgir untuk menghinakan. Ya, ini ada dua makna. Bisa pertama, memang karena orangnya kecil misalnya gitu loh, bentuknya kecil, dihinakannya karena ada kecil. Yang kedua mungkin bermakna dia orangnya besar, tapi karena dihinakan dia seakan-akan diremehkan dia. Dan dianggap kebesarannya kecil, dia dilecehkan. Contohnya adalah rojulun menjadi rujailun. Rojulun, rojulain. Rojulun artinya laki-laki. Ini kan laki-laki. Rojulun itu biasanya memang orang yang dewasa maknanya. Sudah balik sampai dia dewasa, tua. Rojulun bahasanya, seorang laki-laki. Kalau anak-anak tidak dibacakan rojulun. Misalnya anak-anak yang masih SD misalnya tidak bahasa rojulun dia. Walad bahasanya, waladun. Anak-anak. Tapi kalau rojulun itu sudah dewasa, sudah balik sampai dia tua, misalnya rojulun bahasanya. Nah, ini kan orang dewasa dibahasakan tasgir, rujail. Menghinakan orang yang besar tersebut, diremehkan menjadi kecil. Padahal besar. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memang dia orang dewasa tapi mungkin kecil bentuk badannya, kecil perawakannya, sehingga dinyebutnya jadinya kalau disebutkan memang pasti tersinggung gitu kan. Berarti kalau ini bisa rojulun kan? Ya. Sementara ini tadi rujailun. Nanti kalau kita membenci suatu kaum yang banyak, kita bilang rijalun rujailun gitu, ada gimana? Rijalun Jayyilun, nanti ada kaidahnya. Kalau ada alif di nomor 3 diganti ya. Kayak kitabun kutayyibun, berarti rijalun rujayyilun. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang cara menyusunnya nih wazan, gampang aja insyaallah. Untuk membahas yang namanya 4 tujuan mentasgir. Tadi nahrun sama nuhairun. Apa namanya? Sungai. Ini artinya sungai? Sungai kecil. Ya. Ini sebenarnya peribahasa gaya bahasa, namanya uslub namanya. Dalam bahasa Arabnya uslub namanya. Uslub bahasa kita gaya bahasa. Nahrun nuhairun, sungai kecil. Ini artinya kalau kita mau pakai ini boleh. Tak apa-apa, bahasakan dengan nahrun sogirun. Nah. Nahrun sogir. Jadi ini sama maknanya sungai kecil. Namun ini panjang 2 kata. Ini 1. Jadi simple. Dan dua-duanya benar. Kalau kita ingin mengatakan sungai kecil dengan nahrun sogir, paham orang. Bahkan lebih cepat paham daripada ini. Kalau tidak belajar ini, tidak ingat lagi wazannya apa itu misalnya kan. Ini yang biasa loh. Ya. Nah, ini pastinya lebih tinggi bahasa yang ini. Ya, ya tinggi dia. Makanya jangan terpakai juga. Jangan terpakai. Karena mungkin agak berat mungkin nuhair. Nah, jadi kalau kita mau bahasakan ini boleh. Nahrun sogirun boleh, nuhairun boleh.
untuk mengatakan sungai kecil. Iya. Dan dua-duanya benar. Cuman di dalam bahasa Arab kaidahnya adalah maqalla wa dalla. Kaidah bahasa Arab maqalla wa dalla. Sedikit menunjukkan makna. Bahasa Arab itu apa-apa yang sedikit lafadznya tapi sudah menunjukkan makna, itu bahasa Arab. Sedikit lafadznya semakin simpel bahasanya semakin bagus dalam bahasa Arab. Jadi orang ngomong sedikit orang paham, misalnya itu lebih bagus daripada ceramah panjang lebar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diberikan Jawami'ul Kalim namanya. Jawami'ul Kalim sedikit lafadznya tapi banyak mengandung makna. Beliau mengatakan waktu itu khamsan walam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan pada orang sebelum aku dari kalangan Nabi. Di antaranya waktu itu Jawami'ul Kalim. Saya diberikan Jawami'ul Kalim. Sebuah perkataan sedikit lafadznya akan tapi banyak mengandung makna. Contohnya ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Cukup itu. Tapi setelah ditanyakan para sahabat kulna liman, kepada siapa nasihat tersebut? Ya umum, pastinya kan orang kalau Nabi bilang agama itu nasihat ya mau kepada presiden, kepada orang awam, orang alim, talib, laki-laki perempuan semuanya mencakup, ya enggak? Makanya Nabi mengatakan lillah wa likitabih, nasihat untuk Allah dan kepada kitab Allah, kepada Rasulnya dan kepada umat dan orang alim. Nasihat tersebut diperuntukkan. Jadi sudah mencakup ad-dinun nasihat dan mencakup makna setelahnya. Kata yang simpel. Begitu. Ada lagi kata lafaz ya Umair madza fa'ala an-nugair, ketika ada anak burung meninggal, Nabi mengatakan ya Umair madza fa'ala an-nugair, apa yang diperbuat oleh Nugair, anak burung. Nugair namanya. Itu sebuah lafaz yang pendek, tapi para ulama mengambil sebuah makna banyak sekali di dalam lafaz tersebut. Menjadda wajada misalnya kan, itu kan katanya cuma 2 aja, menjadda wajada, 2 kata. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Itu kan umum dalam masalah agama demikian, dalam masalah dunia demikian, dalam masalah cari rezeki demikian, dalam mencari jodoh juga demikian, dalam mencari anak juga demikian. Jadi intinya jadda, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Dalam mencari ilmu agama demikian. Jadi umum, masya Allah, 1 kata. Itu contoh. Wal adiyati dhabha. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu panjang itu artinya. Ya. Itu diantaranya, itu dari segi bahasa kita memang lafaz bahasa Arab itu 1 kata, tapi dalam bahasa kita panjang. Misalnya ini, kalau kita mau artikan apa namanya yang pernah kita sebutkan, izhab misalnya. Ini 1 kata izhab, tapi maknanya panjang. Artinya pergilah engkau 1 orang laki-laki. Panjangnya pergilah engkau 2, 1 orang laki-laki. Berapa kata itu? Banyak sekali. Dalam bahasa Arab izhab cukup. Maka demikian bahasa Arab itu semakin lebih sedikit lafadznya semakin bagus. Cuman orang tidak paham, makanya diperbanyak, kadang diperpanjang. Makanya rujailun itu pastinya nuhairun lebih bagus pastinya. Cuman orang lebih mudah juga memahami nahrun sagir. Nah, insyaallah kita lanjut pada B ya, cara menyusunnya. 1, jika isimnya terdiri atas 3 huruf maka tasgirnya ikut wazan fu'ailun. Ini hafalkan aja wazannya, fu'ailun. Sebagai contoh, sebagaimana contoh di atas. Demikian pula isim yang lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Contoh syajaratun, sujairun. Asalnya syajarun. Berarti syajaratun pohon, sujairatun pohon kecil. Salmanu, ada orang namanya Salman. Ada Salman kecil, Sulaimanu berarti. Salma juga demikian, nama orang Salma. Ada anak kecil namanya Salma juga, tapi Sulaima. Jelas 3 huruf pakai wazan fu'ailun.
Yang nomor 2, jika isimnya terdiri ada atas 4 huruf, ini 4 huruf sekarang, maka tasgirnya ikut wazan ailun. Ada tambahan ain. Yang pertama 3 huruf tambahan ya. Nah, yang keempat huruf ini tambahan ya dan ain lagi. Ailun. Contoh masna'un musayni'. Masna' artinya pabrik. Ada pabrik kecil-kecilan, berarti musayni' gitu. Maktabun artinya meja. Ada meja kecil, mukaitib. Nah, kayak ini misalnya mungkin bisa dikatakan mukaitib. Ya, mukaitib atau meja yang dilipat kecil itu mukaitib. Manzilun artinya rumah. Munaizilun berarti rumah kecil. Rumah kecil. Ini yang 4 huruf. 3, isim jika isimnya terdiri atas 5 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ailun. Ada 3 wazan tambahan. Ada 3 tambahan. Pertama ya, kedua ain, ketiga lagi ya. Fu'ailun. Ya, kita tulis di sini. Ya. Asal wazannya fi'lun. Nah, ini 3 huruf. Maka ikut wazan fu'ailun. Fu'ailun. Ada tambahan ya. Yang 3 huruf ini. Karena yang 4 huruf. Yang 4 huruf fu'ailun. 4 huruf fu'ailun tambahan iya sama ain. Sekarang 5 huruf. Apa? Fu'ailun. Tambahan ya, ain sama ya. 3 wazan dikuasai ini intinya. Jadi anggap kita tidak kita pahami 4 tujuan mentasgir, ini intinya wazan ini. Karena kita bebas sebenarnya mentasgir apapun, masjid, musayjid, mal'ab, mulaib. Silakan ditasgir, pada asalnya boleh. Cuman tadi jarang terpakai. Orang kalau ngomong pasti hadar mal'ab dah. Mau kecil mau besar mal'ab bahasanya. Ya kan? Tapi ini bahasa Arab, jadi kita pelajari aja. Nanti ada contoh yang lewat kita paham. Oh, ini tasgir. Contohnya di sini yang 5 huruf, usfurun burung, usaifirun itu burung kecil berarti. Miftahun kunci. Pada asalnya kunci segini aja, tidak besar-besar juga segini. Ternyata ada kecil lagi, kunci kecil betul. Kenapa gemboknya kecil ya? Maka bahasanya mufaitihun. Padahal ini kecil aja bentuknya kunci kan, tapi ada lagi pengecilannya mufaiti. Mismarun besi paku. Sama juga besi paku juga tidak terlalu besar, kecil aja. Cuman ada besi paku kecil betul, mungkin seperti kayak paku payung. Nah, itu bahasanya musaimir. Besi paku ya? Ya. Musaimir. Ini nama tempat, nama desa di Yaman. Arab. Musaimir. Usfurun burung. Burung apa umum? Seharusnya ini burung khusus kan, cuman burung apa namanya walau alam. Ya, Kalau secara umumnya ta'ir. Tuyur secara umumnya. Tuyur secara umum. Burung apapun tuyur. Tapi untuk burung jenis burung lain. Baik. Catatan, kita lanjut. Ada mobil kayaknya. Ada acara di sini? Kayaknya orang penjual, Bang. Iya, penjual kayaknya. Nanggung sedikit lagi kita baca. Catatan, jika huruf kedua alif maka diganti waw. Seperti katibun menjadi kuwai. Kuwaitibun. Alif yang berdiri diganti waw menjadi kuwai. Jadi kan ka kan menjadi kuwaitibun.
Bun yang dijadikan waw kayak Kitabun ini sering keluar kalau ini kata ini. Katibun yang ditasgir sering keluar. Kitab. Tapi kalau ingin mengatakan kitab kecil, kuwaitib. Misalnya kitab ini kecil sekali tapi besar manfaatnya. Hadza kuwaitibun lakinnahu mufidun. Yang dua, jika huruf ketiganya alif maka diganti ya. Kitabun kutayyibun. Kitabun kutayyibun. Ya. Baik, kita kasih keterangan untuk catatan nomor 1. Jika huruf keduanya alif maka diganti waw. Ini garis kasih keterangan di atas, kasih panah. Seperti isim fa'il, tiga huruf yang sahih. Seperti isim fa'il dari fi'il 3 huruf yang sahih. Seperti isim fa'il dari fi'il 3 huruf yang sahih. Nah, ini maka pasti isim fa'ilnya kan ka fa'ilun wazannya. Maka pasti diganti waw ya-nya, wa alifnya, karena dia waw alifnya di nomor 2. Maka kaidahnya diganti waw. Seperti nasara. Nasara 3 huruf. Maka pasti isim fa'ilnya apa? Nasirun. Nah, ini akan ada perubahan waw di alifnya menjadi nuwai. Nah, nuwai sirun. Maka semua demikian jalannya. Daraba, daribun, duwairibun. Qara'a, qari'un, wairi'un. Itu kaidah terakhir. Ya. Kita akhiri karena ribut juga luar. Biar di luar rekaman kita saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.